Mana ada, jarang lah, atau mungkin saya belum pernah dengar ada orang gini, orang dipijet ya, dan selangkangannya sampai selangkangannya dipijet. Padahal di situ ada titik-titik saraf banyak sekali. Ya. Justru dengan bersepeda. Justru dengan bersepeda lakukan pemijatannya itu sendiri. Karena kan duduk lalu pergerakan itu yang lakukan pemijatan. Pesepedanya sendiri harus memahami sepedanya, gitu loh. Lalu di perjalanan selalu yang dipersiapkan adalah apa yang dipakai dan itu cepat habis. Seperti rem, misalnya kalau pakai rem hidrolik ya kanvas remnya. Kalau pakai rem yang V-brake atau kanti ya karet remnya. Iya, baik. Iya. Ada teman saya ngeremnya pakai sendal. Si Andi itu Keren banget itu. Pepet. enggak, dia kan pakai torpedo. Iya. Waktu di Lampung menuju ke bukan Lampung, bahkan udah kemari nih dari Merak ke arah dari Merak sampai di Cilegon ke Serang. Itu lucu itu. Tiba-tiba rusak tromolnya, ngeremnya pakai sendal, sendalnya lepas. Aduh, waktu itu lompat dia, waktu menuju Bakauheni dari Lampung itu di turunan sampai lompat dia, karena nggak bisa direm. Jadi selama ada COVID ini nggak gue ngapain aja Om di rumah Om? Ya udah di rumah aja, jalan juga nggak jauh-jauh, lebih banyak diem aja. Saya seneng menyendiri juga soalnya. Nggak tahu deh. Suasana udah pas gitu kan? Kayak gitu. Ngapain aja aktivitas di rumah? Bikin. Nah sekarang ini ya ngebengkel enggak sebetulnya ya untuk anak-anak aja. Anak-anak nih minta sepeda, ya udah bikinin sepeda gitu, aktifin lagi. Karena kan saya ada sepeda balap nih, sepeda balap peninggalan dari tahun 76 dulu saya jadi atlet. Nah ini lagi dibangun buat anak yang paling kecil pengen main sepeda balap, tadinya fiksi dia kan, ya udah gitu loh. Jadi ya tadi bangun, lalu sepeda buat Harry, di sini juga buat si Kevin ya, biar bisa jalan-jalan lah pakai sepeda. Yang lainnya ya gini lah, seperti ini. Kebetulan ada teman di Kendal yang mungkin saya kenal. Yang apa namanya ya kemarin siapa itu Kendal. Kamu nggak ketemu ya waktu itu ya? Saya Kendal enggak. Handono. Belum Handono. Dia di kota, kamu kan muter nggak masuk kota. Enggak, saya tuh lewatnya Batang ke bawah. Ke Temanggung. Oh iya. Nggak lewat Kendal. Nah itu di situ terus ya jadi jualan tembakau deh. Seperti itu kegiatan apa namanya lain-lain selama di sini, dan menunggu informasi dari Kalimantan. Kalau situasi kemarin bilang udah oke, udah new normal gitu ya. Lalu tahu-tahu hanya selang berapa menit dapat kabar lagi ada lagi yang ketemu penderita itu COVID positif. Akhirnya mereka bilang jangan dulu datang Om gitu. Iya. Jadi saya tunda lagi. Memang kalau melihat di sekarang masyarakat fenomena bersepeda kan semakin menggila nih. Oke. Nah, ini yang asik nih. Nah, sedangkan di anak-anak pesepeda yang udah lama aja masih menahan diri, walaupun sekarang juga malah jadi kebablasan. Udah gue sajalah, capek di rumah. Oke. Kalau menurut saya sendiri gini. Kadang-kadang saya ketawa ya, terus terang aja saya ketawa. Kalau orang sakit dibilang COVID, oke lah namanya sakit ya. Iya. Tapi kalau orang sehat dibilang COVID kadang-kadang lucu banget. Udah tahu orang sehat,
Terus sudah ketahuan bahwa dia punya imunitas. Tapi ternyata dibilang juga, oh kalau COVID itu ada di badannya, dia jadi pembawa COVID, penyebar COVID, virus COVID. Kalau udah begitu kan logikanya, artinya semua orang pada COVID lah. Nggak ada orang yang sehat. Bagi saya sendiri di perjalanan, berapa kali terjadi konflik di perjalanan, ketemu dengan orang lain. Kenapa? Saya jalan, tiap hari kena matahari. Saya olahraga terus, keluar keringet terus, minum terus. Di udara ini, udah pasti udara, apalagi perkotaan ya, yang rame banget ya. Yang namanya virus, jamur, bakteri, belum lagi racun dari gas buang kendaraan bermotor. Itu tiap hari dikonsumsi orang. Iya benar. Tiap hari ada. Iya, tiap hari. Ini semua orang mesti tahu. Yakin saya, tiap orang harus tahu. Dan akibatnya kan semua ada di dalam badan. Termasuk yang sekarang COVID rame. Tapi kalau benar COVID itu mati semua orang. Bener. Faktanya enggak kok. Iya kan? Iya. Sebelum COVID rame, orang panas datang ke dokter, periksa darah. Tahu-tahu dibilangnya apa? Kalau nggak tipes, demam berdarah. Terus rame demam berdarah. Selama ini COVID ini, kedengeran nggak? Nggak pernah disebut. Yang ada COVID. Yang ada COVID. Apa-apa COVID. Orang jantung, orang naik sepeda jatuh, plek, meninggal karena jantung dibilang COVID. Nah, satu lagi yang saya mau biar tahu ya pesepeda ya. Saya berani katakan, saya akan katakan, saya mentahkan deh ya. Kalau ada yang bilang orang jatuh naik sepeda sampai meninggal karena pakai masker. Iya dia pakai masker. Tapi bukan karena masker itu yang menyebabkan dia mati. Tapi umumnya rata-rata hampir 100% itu kena jantung. Karena berapa kejadian saya selalu ngikutin dan saya cari informasi dan ternyata memang jantung. Bukan karena masker. Bukan karena masker. Ya memang masker itu melemahkan gitu ya. Kenapa? Napas ya? Gas yang apa? Napas yang keluar dari hidung kita, dari mulut kita. Ya, itu kan oksigennya udah habis gitu kan? Dan kita serap itu lagi. Nah, tubuh itu, darah itu butuh oksigen, apalagi dengan bergerak, olahraga. Itu dapatnya dari luar. Sekarang dengan masker akhirnya begitu. Tapi kan gini loh. Mesti juga diingat, dasarnya manusia itu ya seperti hewan aja gitu loh. Secara alamiah ada unsur alamiahnya di tiap orang. Kalau rasa nggak enak pasti dia akan melakukan pergerakan yang untuk bisa jadi enak, jadi nyaman. Jadi kalau pakai masker dia udah pengap pasti dibuka. Iya, bener, siapa yang mau mati konyol? Iya. Kalau mau dibilang orang meninggal kena masker, kalau bilang dia meninggal lagi pakai masker, boleh. Iya. Kalau meninggal kena pakai masker, nggak usah deh, nggak usah memvonis orang karena apa gitu loh. Kalau orang punya agama ya karena Tuhan pasti kan, bukan kena masker. Tapi kita nggak usah sampai ke sana, nggak usah di situ. Tapi kita mesti bisa bilangnya dia meninggal lagi pakai masker, masuk di akal. Tapi kalau meninggal karena pakai masker, susah, nggak masuk akal. Alamiahnya orang pasti akan lakukan pergerakan. Apa itu bentuk pergerakannya? Misalnya pakai masker ya turunin, tarik napas. Pasti ya otomatis kan. Mungkin dia masa kayak gini. Padahal iya. Mungkin lagi di KM lagi di daerah pegunungan kan aman ya, kita bicara dari corona iya. ya, aman ya. Atau nggak usah pegunungan lah, di perkampungan, di kebun-kebun itu iya. kan aman. Gitu loh. Jadi terus terang saya nggak setuju kalau orang mengatakan begitu. Walaupun nih COVID gitu ya, apapun. Tapi kalau terjadi karena itu saya nggak. Kalau mengurangin oksigen masuk iya. Udah pasti, iya, tapi pasti. Begitu dia rasa kurang, dia punya kebutuhan pasti dia akan buka. Nggak mungkin langsung blok terus mati. Gitu sih. Iya, itu kan kalau masih ngebela-belain gitu mati konyol kan. Iya, jadi ya nggak maksain diri ya. Siapa yang mau kayak gitu? Tapi akhir-akhir ini emang banyak banget om berita tentang itu. Nah, yang terakhir kemarin itu harus dilurusin. Jangan lalu orang ngeliat gitu belum tahu apa-apa langsung wah ini kena pakai masker. Jangan deh. Jangan. Siapapun gitu ya mau posting begitu jangan. Emang kayaknya heboh gitu ya. Lu cari orang-orang itu yang gitu seakan-akan cari popularitas. Tapi katakan saya yang duluan deh posting nih, ini karena pakai itu. Dia katakan begitu.
Padahal dia nggak tahu, dia meriksa juga enggak. Hanya karena foto aja, karena bikin video, lalu udah dia share, wah dia share. Ntar semua yang lain lihat, oh lagi di share. Akhirnya orang jadi pada takut, gitu ya. Akhirnya akhirnya yang nyalainnya kena pakai masker. Lalu orang akhirnya jadi takut. Mau apalagi katakan kita dari kalangan sepeda ya. Lalu orang jadi takut naik sepeda, karena harus pakai masker kan, anjuran pemerintah. Gitu ya. Tapi sebenarnya enggak. Alamiah aja lah. Alamiah aja. Jadi rencana lagi ke Kalimantan kapan, Om? Adalah nggak lama-lama lagi. Pokoknya mau ikut ya. saya juga nggak gini loh. Maksud gini. Saya nggak sanggup. Ngapain saya mau diem begini aja gitu loh. Sementara panggilan hati saya itu terus lakukan perjalanan. Terus kalau saya bagi cerita, saya bicara di perkotaan yang orang udah main sepeda, udah banyak orang main sepeda. Sementara di daerah lain belum tergerak. Kenapa enggak sih kita gerakin di daerah-daerah gitu loh. Karena di daerah-daerah akan kecenderungannya gini loh. Orang di sana enakan naik motor daripada naik sepeda. Masih ke sana arahannya ya, karena memang kebutuhan seperti itu. Tapi ayo loh gunakan sepeda bukan apa ya? Bukan seperti yang dalam pikirannya seperti dulu-dulu gitu. Tapi yuk pakai sepeda, gunakan untuk olahraga. Karena di sepeda itu banyak hal yang kita bisa dapat di sepeda. Dan saya bagikan itu semua. Ya, di antaranya ya waktu kita duduk di sadel, kita lakukan pemijatan sendiri di selangkangan, itu udah pasti nggak ada di lain, cuma ada di sepeda. Dan mana ada, jarang lah, atau mungkin saya belum pernah dengar ada orang gini, orang dipijet ya, dan selangkangannya sampai selangkangannya dipijet. Padahal di situ ada titik-titik saraf banyak sekali. Ya. Justru dengan bersepeda lakukan pemijatannya itu sendiri. Karena kan duduk lalu pergerakan itu yang lakukan pemijatan. Secara nggak disengaja. Tanpa disadari sedang dilakukan. Nah, karena kan gini, apalagi orang udah di atas 30-40 tahun yang nggak tahu olahraga. Ya. Yang kalau pegel-pegel dipijat. Dipijat itu tujuannya untuk apa sih? Kan ini ada selang-selang darah. Anak kecil selang darahnya elastisitasnya masih bagus. Tapi kalau diem terus kayak selang air, lama-lama kan keras. Kalau kena tekanan air kenceng dia bisa pecah. Tapi kalau sering dipijat gitu, dijaga elastisitasnya. Gerak lah itu. Sering pakai elastisitasnya dijaga. Akhirnya kena tekanan tinggi, dia nggak cepat pecah. Dan badan kita juga begitu. Ini semua penuh dengan itu, selang-selang darah dari yang besar sampai yang kecil. Dan itu kalau biasa kita dengan olahraga, biasa kena sirkulasi darah tinggi gitu kan, panas, akhirnya elastisitasnya kejaga. Dan saya kira orang-orang yang lakukan itu sampai di 60 sampai 80 tahun masih tetap oke aja kok badannya, bisa lakukan. Iya betul. Tapi orang sekarang yang banyak kan karena udah keasikan dengan yang enak-enak melupakan hal itu, olahraga kayak gitu kan. Ya kembalilah selang darahnya nggak pernah dilatih untuk elastisitas. Tapi ada positifnya juga di COVID ini, Om. Hampir semua wilayah di Indonesia kan sekarang lagi kena virus sepeda, Om. Ya. Jadi lagi booming sekarang, ya. Nah, lagi booming sepeda sekarang. Ya, bagi saya sendiri ya ada senang karena misi saya itu dari tahun 2000-an itu semakin banyak orang bersepeda sebelum 2000. Pertama semakin banyak orang bersepeda, lalu saya suka bagikan, saya suka sebut-sebut bersepeda yang baik dan benar. Itu di waktu itu. Ya. Dan di mana ada orang naik sepeda salah, saya pasti akan ajak ngobrol lalu saya lurusin. Ya, fitting langsung di tempat. Ya, biasanya karena semua orang bisa naik sepeda, tapi sepeda yang benar gimana sih supaya bisa enak, dan itu bagian saya kalau ketemu waktu itu masih sedikit main, yuk naik sepedanya gini, terus ukuran di atas sepedanya itu terus rasain sendiri deh, karena dia enak, dia cerita ke yang lain, dia bagiin yang lain gitu.
Tujuan dari semakin banyak orang bersepeda, itu apa yang saya bagikan, mereka bagikan yang lain. Terus ya belakangan kemari kalau saya lihat ya, banyak orang kan suka ikut-ikutan, ya kan. Wah, naik sepeda. Ada banyak juga seperti daerah sini. Enak ya naik sepeda, saya nggak punya sepeda. Ya sepeda apa ada, pokoknya naik sepeda saya bilang. Rame orang banyak. Saya ke Buperta itu orang banyak main sepeda. Saya senang lihatnya. Jalani aja gitu loh. Jangan, banyakan orang karena lagi begini akhirnya mikirin sehat, takut sakit, ya udah dia berusaha untuk sehat. Tapi ntar selang berapa lama udah biasa lagi dan dia lakukan perilaku nggak sehatnya lagi gitu loh. Cuma kena rame-rame aja. Jadi pensiun goes setelah new normalnya berakhir gitu maksudnya. Ya mungkin Yang orang-orang baru-baru punya sepeda. nanti jual juga lagi sepedanya. yang lain bosen akhirnya Iya kan? jual sepeda. Jual sepeda. Saya kemarin pergi ke DBS ini nih, kota wisata Poligon. Saya ngeliat gila dalam sehari. Habis ya. Bukan Apaan, Om? inden. Emang. Ini dalam waktu dekat dia mau masuk 40 udah punya orang gitu. Nah, udah pesanan semua. Gila itu. Sampai kayak begitu. Terus terang aja saya ada berapa frame di sini. Teman saya ngambilin frame sepeda. Baik. Gitu loh. Semoga nanti pas perjalanan kedua kita bisa nganter ya sampai ke Merak. Wih. Enggak ke Merak, saya kan ke Semarang. Oh, Semarang. Jadi nanti untuk kembali lagi, untuk lanjut lagi, saya kan harus ke Kumai lagi. Oh. Nah, kan ini baru Kalimantan Tengah. Setelah Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah. Semarang jauh loh. Jauh. Saya ke Semarang, dari Semarang naik kapal ke Kumai, dari Kumai lanjut lagi, mulai lagi perjalanan. Oh, dari Merak nggak ada? Nggak ada. Merak Bakauni buat ke Sumatera. Ini kan Kalimantan. Dari Priok Pontianak, nggak ada ke Kumai. Dia mengantar itu saya udah pernah ke Semarang, udah hampir. Jauh. Tapi enggak, saya singgah dulu di teman dulu di itu ya, di Om Handono itu, di Kendal. Jadi nanti di Kendal itu, dari Kendal itu baru saya kontak terus sama pelayarannya, ya kapan, nah baru berangkat. Mungkin sehari 2 hari. Dari sini juga udah kontak ke pelayaran gitu loh.